Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, teman-teman, dimanapun Anda berada. Oke, masuk paruh kedua ya, setelah UTS ya. Kembali lagi rutinitas kita berkuliah ya. Nanti sampai akhirnya menuju ke UAS, akhir di semester Gasal ya, sebagian besar semester 5 di sini, jadi setelah ini semester 6, semester 7, semester 8, ya, masih ada 3 tahap lagi ya, secara akademik sebelum nanti Anda benar-benar lulus sebagai seorang sarjana. Oke, baik, kita coba untuk melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pengembangan diri dan karir. Kalau kemarin ya, kita sebelum UTS, kita banyak berdiskusi tentang cara-cara atau unsur-unsur pengembangan diri seorang individu atau mahasiswa. Nah, setelah UTS, kita akan berdiskusi, kita akan berbicara mengenai jenis-jenis pekerjaan, ya, jenis-jenis pilihan karir. Ya, kalau kemarin kita belajar bagaimana kita mengembangkan diri ya. Ada self disclosure, ada personal branding, ada komunikasi apa sosial misalnya, terus ada goal setting di situ ya, cara-cara untuk bisa mengembangkan diri. Nah, kalau setelah UTS yang kita bahas adalah jenis-jenis pekerjaan, gambaran-gambaran teknis pekerjaan. Jadi nanti harapannya dari beberapa materi yang kita berikan tentang jenis-jenis pekerjaan, teman-teman bisa memilih ya, bisa menyesuaikan dengan bakat yang sudah dimiliki, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, apa yang mau Anda pilih nanti ketika bekerja dan sebagainya. Itu memang harus dirancang sejak awal. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang fase membangun karir. Ya, ini pernah kita bahas di pertemuan kedua atau ketiga ya, tema bekerja dan berkarir. Jadi bekerja dengan berkarir itu bisa tidak sama, tapi juga bisa sama. Artinya, apa yang dilakukan oleh seseorang dalam bekerjanya itu belum tentu menjadi pilihan karirnya. Karena kita tahu, orang kerja itu kan alasannya macam-macam. Orang bekerja itu kan kebutuhannya juga bermacam-macam. Tetapi ketika kita bicara mengenai karir, karir ini adalah profesi yang melekat ya, tujuan akhir, visi dari seorang individu, visi dari seorang mahasiswa mengenai kegiatan apa, pekerjaan apa, atau mungkin semacam profesi apa, branding apa yang mau dipilih ketika di masa depan nanti. Ya, makanya ketika kita bicara mengenai karir, tentu tidak hanya bekerja modelnya, tapi juga berwirausaha, tapi juga bisa modelnya kerja sambil wirausaha. Karena yang namanya karir, pilihan orang pasti berbeda. Ya, oke, ini selalu kita bahas ya. Jadi apa yang mau Anda pilih setelah lulus ya? Ini tentu kemudian dikembalikan lagi ke masing-masing mahasiswa. Anda kebutuhannya apa? Kalau sudah lulus sarjana, kemudian mencari kerja, dan seperti apa yang Anda pilih, itu memang harus sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda kerja mau apa? Untuk mengembangkan bakat Anda, untuk mencari materi, mencari keuntungan, mencari gaji sebanyak mungkin, atau bekerja sebagai media untuk mencari passion, mencari bentuk kecocokan, teknis kerja seperti apa yang cocok bagi Anda. Ada mungkin beberapa mahasiswa, beberapa lulusan, ini cukup banyak yang saya temukan setelah mereka lulus, setelah mereka jadi sarjana, masih dilanda kebingungan mau kerja seperti apa, model pekerjaan yang seperti apa yang cocok bagi mereka. Nah, salah satunya dengan melakukan
atau memilih suatu pekerjaan, apapun itu, pekerjaan yang sekiranya secara deskripsi job desk-nya itu bisa dilakukan. Kemudian ini dengan maksud untuk mencoba ya, mencoba menyesuaikan atau merasakan. Ya, ada beberapa orang-orang yang modelnya seperti itu. Pengen coba kerja dulu, pengen coba merasakan kerja dulu. Nanti kalau misalnya sudah setahun atau sudah 2 tahun, dievaluasi. Kira-kira cocok nggak dengan model kerja seperti ini? Kalau misalnya nggak cocok, itu Mbak tarik lagi. Cari pekerjaan yang sekiranya cocok bagi Anda. Ada yang seperti itu. Cuma juga ada yang modelnya dia juga sudah fokus ke visi, sudah punya tujuan karir. Sehingga pekerjaan yang mau dipilih itu sebagai bagian untuk bekal atau upaya untuk pencapaian karir di masa depan. Ya, jadi misalnya saya ingin berkarir sebagai seorang HRD di perusahaan ternama di Jakarta. Ya, ini mungkin agak kurang realistis kalau misalnya dicapai dalam waktu dekat. Mengingat mungkin potensi bakat belum sepenuhnya terasah. Sehingga dia perlu kerja dulu untuk melatih bakatnya dulu. Dia perlu kerja dulu untuk mencari pengalaman dulu. Artinya bekerjanya mungkin masih di perusahaan yang kecil, bekerjanya mungkin masih di perusahaan-perusahaan yang belum terlalu besar, ya belum terlalu berkembang. Terus dia belajar di situ, mengupayakan atau mengasah bakat sebagai HRD. Kalau sudah dirasa sudah cukup banyak pengalaman, dia baru coba untuk merancang bekerja di perusahaan yang besar. Ini yang namanya membangun karir ya, teman-teman ya. Oke, ini tahapan perkembangan karir ya dari Donald Super ya. Jadi ada beberapa tahapan sesuai dengan usia seseorang ya dari hasil beberapa apa referensi penelitian ya. Misalnya katakanlah ya, ini bagi seorang mahasiswa misalnya, sekarang kan sedang tahap di eksplorasi ya. Ada umur-umur 20, umur-umur 21 ketika sudah fokus ke satu jurusan memang masih dilanda kebingungan ya, tapi ini waktu Anda buat eksplorasi, coba semua kegiatan, coba semua aktivitas yang bikin Anda suka, cari semua jenis pekerjaan ya sampai nanti akhirnya Anda menjadi mantap ya. Jadi di uh, tahap pertama pengembangan ya, kita mengembangkan potensi, belajar dan sebagainya. Terus ketika di perkuliahan sudah masuk tahap eksplorasi, coba melakukan banyak hal, coba magang, kerja dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke usia 25, 26, coba untuk memantapkan pekerjaan. Ketika Anda sudah mencoba dari banyak alternatif ya di usia-usia ini, orang akan lebih memilih satu jenis pekerjaan yang membuat dia bisa mantap dijadikan sebagai suatu profesi. Ya, kemudian menekuni, ya menekuni bidang itu, ya sampai akhirnya bisa dalam tahap menyesuaikan diri, ya sampai nanti akhirnya menjadi uh, apa ya, menjadi sebuah profesi, ya sampai pensiun. Ini yang gambaran di fase perkembangan karir ya. Jadi kalau teman-teman masih di eksplorasi nih, masih di usia 20, 21. Jadi masih memungkinkan mencoba semua hal, ya, mencoba semua kegiatan. Nanti kalau sudah usia 26 ke atas harus mantap ya. Karena biasanya di usaha-usaha itu orang sudah mulai banyak yang menikah ya, memantapkan diri ya, memastikan penghasilan, pemasukan buat keluarganya sehingga dia nanti akan lebih fokus menekuni bidang yang paling disukai ya. Terus ya udah kita belajar, kita melakukan maintenance ya, melakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah kita lakukan ya sampai akhirnya nanti di tahap kita istirahat atau pensiun. Ya. Oke.
Ya, ini fase ya, fase membangun karir ya. Jadi ini kalau mungkin teman-teman ada berapa yang mungkin masih di tahap fase mencari ya, masih mencari bakatnya apa, minatnya apa. Tapi juga ada beberapa yang sudah punya bakat, sudah tahu apa yang menjadi bakatnya. Kemudian dilakukan pengasahan bakat mengikuti arahnya, minatnya kemana, ya, masuk dalam fase eksplorasi. Ya, fase eksplorasi ini bisa saja mereka yang sudah lulus, sudah sarjana, tapi juga bisa dilakukan bagi mereka yang masih kuliah, ya, mencoba magang dulu, mencoba kerja dulu, cocoknya seperti apa. Makanya kalau sudah memfokuskan di bidang psikologi, coba deh beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya psikologis. Saya kira banyak ya, mau magang di sekolah, magang di perusahaan, magang di psikolog misalnya, atau mungkin di lembaga-lembaga anak misalnya. Jogja cukup banyak ya pilihannya. Sampai nanti akhirnya menentukan pilihan mantapnya yang mana, ya. Mantap ini juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, besok akan tinggal di kota mana, akan berpasangan dengan siapa, dan sebagainya. Dan sampai akhirnya menekuni ya, menekuni profesi. Fokus, hanya fokus pada satu dua bidang yang dikuasai aja. Itu yang nanti akan menjadikan dia punya satu branding, satu profesi. Ya, seperti itu. Oke, ini yang seringkali saya tanyakan ke teman-teman sih, ke mahasiswa. Ya, ketika sudah lulus, sudah sarjana, mau apa gitu loh. Kalau sudah sarjana, apa yang mau dilakukan, apa yang mau dipilih. Ini ketika teman-teman kuliah di jurusan-jurusan yang spesifik, seharusnya tidak terlalu mengalami kesulitan ya. Ada beberapa jurusan yang memang cabangnya banyak, artinya memungkinkan dia masih bisa eksplorasi di banyak bidang. Ya, kayak misalnya apa? Manajemen, misalnya. Manajemen itu kan banyak ya bidangnya. Ilmu komunikasi, misalnya, itu cukup banyak pilihannya. Terus mungkin ilmu administrasi, bisa memilih bidang kerja sesuai dengan minat. Ya, tapi juga ada berapa program studi jurusan yang memang sudah fokus teknik, misalnya teknik sipil, arsitek, psikologi misalnya, apoteker, farmasi, sudah jelas. Ketika sudah memilih jurusan yang spesifik, harusnya jalur karirnya tidak mengalami kesulitan bagi Anda. Ya, nah, ini saya kira beberapa pilihan ya, adik-adik, beberapa pilihan yang bisa dilakukan, ya, mau kerjanya konvensional, mau kerjanya freelance, atau mau bisnis, ya. Oke, saya coba kasih gambaran dulu ya, teman-teman ya. Kalau kerja konvensional, itu kerja kantoran, ya. Ini yang paling banyak dipilih dan paling banyak tersedia ya di negara kita. Kerja kantoran pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, ya. Atau ada berapa yang sampai Sabtu, masuk jam 8 sampai jam 5 atau jam 4, ya. Kemudian sudah ada sistem aturan, ada target yang harus dicapai, tapi memang tidak enaknya sangat terikat. Nah, ada beberapa perusahaan yang mengikat karyawannya, misalnya dengan kontrak, ya, kontrak 6 bulan misalnya. Kalau belum 6 bulan, tidak boleh resign. Kalau misalnya resign, keluar, harus bayar denda, misalnya penalti. Nah, ada beberapa yang seperti itu. Terus di PNS malah lebih ketat lagi ya. Anda 20 tahun harus mengabdi. Kalau misalnya mau keluar, mau resign, harus membayar sejumlah uang denda. Ya, kalau konvensional seperti ini. Ini makanya bisa dicoba dulu. Nah, kita nggak tahu. Cuma yang terjadi di negara kita, di Jogja, di beberapa kota besar, model kerjanya kebanyakan ya konvensional, ya, mengikuti sistem organisasi. Oke, yang kedua adalah freelance, ya. Freelance itu tidak terikat ya. Jadi Anda kerja by project, ya. Ada berapa profesi, ada berapa uh,
orang yang punya ahli di bidang tertentu, model kerjanya itu nggak kantoran, tidak masuk setiap hari, tidak masuk setiap pagi, tapi mereka dikontrak untuk melakukan proyek-proyek tertentu. Jadi modelnya tidak hanya kerja di satu instansi atau satu perusahaan, tergantung orang, organisasi, perusahaan yang pakai jasa si individu. Ya, ini contohnya ya kayak desain grafis, kayak programmer misalnya, sifatnya seperti konsultan ya. Anda dikontrak hanya dalam kurun waktu tertentu. Kalau kontraknya selesai ya sudah, proyek selesai. Anda akan dapat uang. Nah, tinggal bagaimana caranya kontrak atau mungkin tawaran perusahaan terus datang ke Anda. Kayak kalau freelance ini bagi mereka yang masih awal agak tidak aman ya, karena freelance ini harus punya banyak relasi, harus punya banyak kenalan, terus Anda harus memiliki kemampuan yang spesifik, kemampuan yang spesifik. Jadi ada diundang ngisi, ada disuruh ngetes misalnya, terus Anda punya kemampuan melakukan desain grafis, dipanggil untuk menggarap suatu proyek ya. Arsitek juga seperti itu ya modelnya, semacam apa, kuli bangunan ya, ketika bangunan sudah selesai, sudah kamu selesai kerjaannya, tinggal menunggu atau mencari tawaran dari orang lain atau perusahaan yang lain ya. Ini memang tidak terikat ya, tidak harus masuk setiap hari ya, artinya bebas ya, cuma ya namanya freelance, freelance itu nggak tentu ya, tawaran bisa datang kapan aja, makanya pemasukan juga tidak menentu, tapi kembali ke masing-masing seperti apa Anda menjalani kehidupan. Oke, yang ketiga, ini hampir mirip dengan freelance, tapi ini sifatnya bisnis ya. Bisnis itu bisa produk, bisa jasa. Kalau jasa itu modelnya seperti freelance tadi, tapi kalau misalnya produk, ini yang nanti perlu dipahami lagi. Anda bisnis lebih ke apa? Lebih ke mengikuti tren, atau bisnis sesuai dengan produk yang Anda kuasai. Kalau misalnya bisnis, itu tadi, keuntungan gaji tidak per bulan ya, tapi gaji atau uang kita peroleh berdasarkan dari jumlah produk yang bisa kita jual, yang namanya juga bisnis, jualan. Ya, semakin banyak produk yang dijual juga semakin banyak keuntungannya. Itu juga perlu mikir. Kita nggak serta-merta jualan bisnis di internet, di Shopee, di sosmed, langsung beli orang. Kan juga perlu mikir produknya mau seperti apa, targetnya mau seperti apa, model promosinya mau seperti apa. Tetap berpikir ya, teman-teman ya. Tapi tadi, Anda kerja sendiri, bebas memilih bidang yang disukai. Nah, ini sebagai gambaran dulu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya apa ya di perusahaan, kalau kita bicara mengenai membangun karir, seperti yang pernah atau yang sudah kita bahas tadi ya di awal, kerja itu mau apa itu loh? Mau sekedar mencoba kerja, atau sudah punya bakat, kemudian Anda ingin mengembangkan skill Anda, atau seperti apa? Nah, kalau terkait dengan membangun karir, bisa aja mungkin di perusahaan pertama yang Anda lamar, atau perusahaan pertama tempat Anda bekerja, Anda mungkin bisa langsung nanti mencapai karir ya, tapi tergantung dari arah promosinya ya, tergantung dari jenjang karirnya. Istilahnya, di pekerjaanmu itu memungkinkan nggak nanti di masa yang akan datang itu bisa terpenuhi kebutuhanmu di masa yang akan datang. Kalau misalnya di perusahaan itu Anda merasa nggak punya apa ya, stuck ya karirnya ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan di masa depan, mungkin Anda harus keluar lagi, cari pekerjaan yang lain yang sekiranya bisa lebih membantu Anda untuk mencapai karir. Semua tergantung Anda. Tapi kalau kerja di perusahaan, sebaiknya jangan 1 bulan, 2 bulan kerja resign. Jangan. Ya, sebaiknya paling nggak minimal setahun. Setahun kerja, dievaluasi dulu. Kalau masih pengen coba di situ, mengembangkan bakat, lanjut kerja.
Tapi kalau misalnya Anda merasa selama setahun tidak memenuhi kebutuhan, tidak ketemu apa yang Anda cari, silakan cari perusahaan yang lain, di mana itu bisa mengakomodir atau memenuhi kebutuhan Anda untuk bisa sampai karir. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya di freelance gimana? Ya, di freelance itu kayak bisnis ya. Ini modelnya sama dengan apa? Dengan bisnis. Karena kalau misalnya freelance, bisnis, ada jenjang karir teman-teman. Ada struktur. Kita kerja sendiri. Kita mendapatkan insentif gaji dari hasil keringat sendiri. Beda dengan di perusahaan ya. Sudah disediakan job deskripsinya, ada targetnya, ada besaran gaji yang diperoleh. Cuma nek freelance itu ya karena mungkin freelance kita kerja di beberapa tempat, kita harus banyak relasi, harus banyak jaringan. Makin banyak jaringan, makin banyak pekerjaan yang kita lakukan di suatu perusahaan, di banyak perusahaan, kan semakin banyak uang kita. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing. Ini pencapaian karirmu seperti apa gitu loh. Mau tetap main aman aja, kerja pagi sampai sore, per bulan gajian, atau mau freelance. Kalau freelance itu memang tidak bulanan gajiannya, aja mungkin mingguan, atau bahkan harian. Satu hari selesai proyek, dapat duit, langsung dapat. Kan tadi, kalau kita nggak bergerak, kita nggak melakukan ekspansi, melakukan kerjasama, nggak ada order yang masuk di kita, itu loh. Ini semua kembali ke Anda, teman-teman. Ya, ini pengantar singkat ya kita untuk materi fase membangun karir. Nanti coba kita lanjutkan di praktek di kelas yang ini. Ya, kita akan coba melatih bagaimana teman-teman merancang, ya, merancang apa karir impian masing-masing. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan dulu. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.